Guys, Anda bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya kebetulan berada di kota Kinabalu, Malaysia, Sabah. Dan tentu saya juga masih tetap intens melihat, menyaksikan dan juga mengamati bagaimana situasi konteks politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru-baru ini yang kita ketahui bersama yang cukup hangat adalah soal bagaimana kemudian ketika KPK menangkap atau menahan Hasto, justru dikeluarkanlah ada semacam satu video di mana video ini pengakuan Hasto yang mengumbar-ngumbarkan tentang kebobrokan seorang Pak Jokowi. Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia rakyat kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Ini menurut saya menarik. Nah, hebatnya juga Pak Jokowi justru merespon apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ini dengan memberikan ruang kepada penegak hukum. Kalau apa yang disampaikan oleh Hasto, benarkah Pak Jokowi dan keluarganya adalah pelaku atau orang yang melakukan tindakan korupsi, Pak Jokowi memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan pemeriksaan kepada keluarga Pak Jokowi. Sementara itu di tengah meradangnya PDIP pasca penahanan Hasto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK memeriksa keluarganya. Jokowi menyebut dia sudah terbiasa menghadapi tudingan soal kasus hukum. Karena itu dia mempersilahkan saja proses hukum jika ada bukti dan fakta hukum. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Nah, di video ini saya mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa kalau kita mau menganalisa, ternyata benar-benar Pak Hasto dan juga PDIP itu sudah menunjukkan potret berpolitik yang buruk. Mengapa? Karena ternyata selama ini, kalaupun dia mau mengatakan bahwa ada kebobrokan dari rejim tertentu atau dari elit tertentu, termasuk Pak Jokowi, kenapa dia tidak bisa mengumbarkan jauh sebelumnya? Kenapa ketika kemudian dia ditangkap oleh KPK, baru dia mau mengeluarkan banyak masalah yang ternyata itu dalam pandangannya Pak Hasto ya, bukan dalam konteks hukum. Dalam pandangan Pak Hasto ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu, termasuk juga dengan Pak Jokowi. Bagaimana kalau kemudian Hasto tidak ditangkap? Berarti Pak Hasto kalau memang benar-benar dia mengetahui ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh elit kita, maka selama itu juga Pak Hasto akan bungkam seribu bahasa, bahkan dia cenderung akan menutupi masalah ini. Dari titik inilah kita belajar dari seorang Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, bahwa ternyata ia adalah potret politisi atau elit politik yang sebenarnya perlu kita koreksi dan perlu kita kritik, bahkan kalau perlu kita tinggalkan pola kepemimpinan seperti ini. Guys, bagi kita penting juga untuk mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasto harus kita kritik, sebab apapun
dia adalah orang yang menerima uang APBD APBN partai politik yang kita tahu sebagai sebuah organisasi yang pasti akan mendapatkan anggaran dari negara yang notabene-nya itu uang rakyat. Maka jangan malu-malu, mari kita kritik dan kita lawan apa yang selama ini dilakukan oleh Hasto. PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan perang pada pemerintah Prabowo. Ini adalah perkembangan baru mengingat selama ini Bu Mega dan PDIP tidak pernah berani menyentuh pemerintah Prabowo. Bu Mega memerintahkan para kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk hadir di Magelang pada 21 sampai 28 Februari. Ada 126 kepala daerah yang berasal dari PDIP, sementara jumlah total kepala daerah adalah 961 orang. Sampai naskah video ini ditulis, saya belum memperoleh informasi tentang apakah semua kepala daerah dari PDIP mengikuti perintah Bu Mega. Saya hanya mendengar Gubernur DKI Pramono Anung tetap akan hadir di Magelang, sementara wakilnya Rano Karno tetap berada di Jakarta. Kabarnya sejumlah kepala daerah lain mengambil jalan yang sama. Tapi kabar pastinya mungkin baru akan terdengar 21 Februari malam ini. Retret di Magelang ini punya sejumlah agenda penting buat para kepala daerah. Ada soal tupoksi kepala daerah, arahan dari para menteri, pembekalan kepemimpinan, dan materi efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Jadi pasti sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala daerah. Saya yakin para pimpinan provinsi, kabupaten, dan kota berkepentingan untuk hadir. Karena itu, apa yang diperintahkan Bu Mega bisa sangat mengganggu. Bu Mega nampaknya memang terlalu percaya bahwa semua orang yang punya kartu tanda anggota PDIP adalah petugas partai yang harus tunduk mutlak pada dirinya. Karena itu bahkan seorang presiden pun yang berasal dari PDIP seperti Pak Jokowi adalah petugas partai yang harus tunduk pada perintah Bu Mega. Apalagi gubernur, bupati, wali kota. Itu adalah cara pandang yang keliru. Dari perspektif administrasi publik, para kepala negara dan kepala daerah itu adalah orang-orang yang dipilih rakyat dan seharusnya menjadi pelayan rakyat. Dalam hal ini, seorang kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di setiap daerah yang harus melayani rakyat di daerah bersangkutan. Apa yang dilakukan Bu Mega melanggar prinsip ini. Sebetulnya ini bukan kali pertama Bu Mega memerintahkan petugas partai di daerah tidak menjalankan instruksi pemerintah pusat. Ini misal terjadi pada 2023 ketika Bu Mega memerintahkan kepala daerah asal PDIP menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia Sepak Bola Under-20. Gara-gara perintah itu, Piala Dunia akhirnya dibatalkan. Kini Bu Mega seperti ingin mengulang kesuksesan serupa. Tapi pertanyaannya, mengapa saat ini Bu Mega harus melakukan pembangkangan terhadap Prabowo? Dia mungkin marah karena Hasto ditahan. Tapi Hasto kan ditahan karena dituduh menyuap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Prabowo. Apa Bu Mega sebenarnya berharap Prabowo cawe-cawe dan melarang KPK menjadikan Hasto tersangka? Dan dia kini kecewa karena Prabowo nampak tidak sedikit pun peduli untuk mencegah KPK mentersangkakan Hasto. Bu Mega sebelum ini sudah menyatakan kalau sampai Hasto ditahan dia sendiri akan langsung ke kantor Polri atau KPK untuk mempertanyakan penahanan itu. Apakah ini akan dilakukannya? Saya rasa tidak. Kita juga sebelum ini mendengar adanya ancaman dari Hasto bahwa dia akan membongkar berbagai dokumen dan barang bukti untuk membongkar berbagai kejahatan korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan Indonesia selama ini. Bukti-bukti itu sekarang katanya disimpan di Rusia oleh Koni Bakri. Dan itu akan dibeberkan kepada publik begitu Hasto ditangkap dan diadili. Apakah itu memang akan dilakukan? Saya rasa tidak juga. Saya berulang kali menyatakan di dalam diskusi publik bahwa kubu Hasto sebaiknya membeberkan saja rahasia yang disimpannya sekarang. Karena informasi tentang korupsi adalah hal yang penting untuk diketahui publik. Jadi kenapa juga rahasia itu harus disimpan terus sampai Hasto ditahan? Saya yakin itu cuma bluffing, bualan untuk menekan pemerintah agar tak berani menahan Hasto. Dan terbukti, sampai sekarang tak ada kelanjutan dari kabar itu. Ancaman demi ancaman itu justru mempresentasikan bagaimana paniknya kubu PDIP ketika Hasto diperiksa, dijadikan tersangka, dan sekarang ditahan. Sekarang pun seusai ditahan, Hasto bikin pernyataan yang mengejutkan. Dia tiba-tiba saja meminta KPK berani mengungkap kasus korupsi keluarga Jokowi. Dengan gaya heroik, Hasto juga menyatakan tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kata Hasto. Saat mendatangi KPK, Hasto juga dikawal aksi unjuk rasa. Mereka membawa atribut berupa banner dan menggunakan pakaian berwarna merah. Lawan KPK, bubarkan KPK, teriak mereka. Politikus PDIP, Adian Napitupulu membacakan puisi sesudah menghadiri penahanan Hasto. Di dalam puisi yang dibacakan, Adian mengatakan, bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran, lanjut Adian. Dari kalimat-kalimat yang dilontarkan terasa sekali PDIP sangat marah. Segera sesudah Hasto ditahan, PDIP juga langsung bilang tindakan tersebut adalah penahanan politik, bukan tindakan hukum. Penahanan itu juga dianggap sebagai babak baru serangan kepada PDIP. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum.
Roni mengatakan penahanan itu menunjukkan Hasto memang ditarget dengan cara ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai, ujar Roni. Menurut saya, PDIP sudah kehilangan daya untuk menyelamatkan Hasto. Karena itulah mereka terus membangun narasi imajinatif agar publik bersimpati. Menuduh KPK melakukan kriminalisasi hukum sangat tidak masuk akal. KPK sudah membeberkan fakta yang mereka punya bahwa Hasto memang terlibat dan bahkan mengirimkan uang untuk menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR. KPK sudah membeberkan fakta yang menunjukkan bagaimana Hasto memang terlibat dalam upaya menghambat penangkapan Harun Masiku. Menuduh KPK melakukan pentersangkaan tanpa landasan bukti yang cukup sama sekali tidak bisa diterima. PDIP harus sadar, publik sudah semakin percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam misteri Harun Masiku. Sama sekali tidak ada manfaatnya bagi PDIP untuk menggalang pembangkangan kolektif terhadap upaya KPK. Sama sekali tak ada gunanya bagi PDIP untuk seolah-olah dikorbankan pemerintah Prabowo. Semakin keras PDIP menyerang KPK, menyerang Jokowi, dan sekarang juga membangkang Prabowo, semakin menguat kesan bahwa PDIP memang melakukan kejahatan. Tak heran, situasi politik di Indonesia ini semakin runyam dan semakin kacau. Hal ini juga kemudian diramaikan ketika teman-teman mahasiswa turun ke lapangan, turun ke jalan. Bayangkan aktivis mahasiswa kita itu repot dan sibuk membahas soal isu kabinet Prabowo Gibran. Mereka mengkritik kebijakan-kebijakan dan program Prabowo Gibran. Nah, nampaknya teman-teman mahasiswa kita ini punya kecenderungan menutup-nutupi peristiwa Hasto. Kenapa kita kok terpesona dengan bahasa-bahasa Hasto yang seolah-olah ia adalah aktivis, dia adalah tokoh yang kemudian menjadi korban politik. Padahal sudah jelas sekali bahwa Pak Hasto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap atau ditahan oleh KPK. Artinya telah terjadi perbuatan buruk, telah terjadi tindakan atau upaya yang kemudian mengkebiri demokrasi kita yang itu jelas-jelas terang-terangan dan sudah terbukti secara hukum. Beda halnya ketika teman-teman mau mencoba untuk bersuara untuk mengadili Jokowi, itu sesuatu yang tidak jelas. Sehingga itu bagi kita, seharusnya kita juga kritik teman-teman mahasiswa, ayo dong bersuara terhadap bagaimana demokrasi kita itu dihancurkan dengan adanya eksistensi seorang Hasto.